Perkenalkan, nama saya Faradila Sevitri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang glikolisis mata kuliah biokimia. Pengertian glikolisis merupakan sebuah proses dari pemecahan glukosa pada tingkatan sel. Pemecahan dari glukosa ini pada saat proses sedang berlangsung dengan cara sistematis menjadi bagian asam filtrat dan juga energi. 2. Fungsi glikolisis. Sebagian besar dari sel mempunyai fungsi yang paling penting dari proses glikolisis adalah untuk proses metabolisme glukosa untuk dapat menciptakan senyawa 3 karbon yang bisa dimanfaatkan oleh jalur lain. Produk akhir dari proses glikolisis aerobik adalah pirufat. Pirufat bisa dimetabolisme oleh berbagai dehidrogenase pirufat untuk dapat membentuk asetil enzim A atau asetil CoA, di mana pada energi yang kita perlukan, asetil CoA dimetabolisme oleh berbagai siklus Krebs atau untuk dapat memproduksi oleh karbon dioksida. 3. Ciri glikolisis berasal dari Latin glyco yang berarti sama dengan glukosa atau gula, dan katalisis yang sama dengan penguraian dengan kata lain hancur. Berlangsung dengan cara anaerob, terjadi di sitoplasma atau disebut sitosol. Menghasilkan 2 molekul dari asam pirufat, 2 molekul dari ATP, 2 molekul dari NADH. Terdapat sejumlah 10 langkah dari perubahan yang mulai dari glukosa sampai dengan terbentuknya dari asam pirufat. 4. Proses glikolisis. Terdapat tahap fosforilasis glukosa oleh ATP atau disebut dengan penambahan dari gugus fosfat pada jenis glukosa merupakan tahap awal reaksi ini. Dapat dibantu oleh berbagai enzim heksokinase yang dapat memisahkan satu kelompok dari fosfat dan dari ATP serta menambahkan ke glukosa, kemudian mengubahnya menjadi zat glukosa 6-fosfat, yang mana di dalam proses dari glikolisis ini dapat membutuhkan satu molekul ATP yang kemudian diubah menjadi ADP dikarenakan pemisahan satu kelompok zat fosfat. Tahap produksi fruktosa 6-fosfat, yaitu pembuatan zat fruktosa 6-fosfat. Dalam proses ini yang mana glikolisis dapat dibantu oleh enzim jenis fosfoglucosase. Tahap produksi fruktosa 1,6-disfosfat. Tahap ketiga, fruktosa isomer 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 1,6-disfosfat dengan dilakukan penambahan kelompok zat fosfat. Tahap pemecahan fruktosa 1,6-disfosfat. Pada tahap ini enzim aldolase akan memisahkan fruktosa 1,6-disfosfat untuk menjadi 2 molekul dari gula yang berbeda, kedua isomer satu dengan yang lain. Tahap interkonversi 2 glukosa fosfat dari dihidroks adalah sebuah molekul hidup yang pendek yang dapat dibentuk dan juga diproses dengan sangat cepat, kemudian dapat diubah menjadi fosfat gliseraldehida oleh zat enzim fosfat triseose. Tahap pembentukan NHDH dan 1,3-difosfogliserat. Tahap ke-6 ini melibatkan 2 jenis reaksi penting. Pertama ialah pembentukan NHDH dari reaksi NAD+ dengan menggunakan zat enzim fosfat dihidrogenase triose, dan juga kedua adalah pembentukan 1,3 asam gifos. Tahap produksi ATP dan 3 fosfogliserat asam. Pada tahap ini melibatkan 2 molekul ATP secara bersamaan dengan 2 molekul asam dan 3 fosfogliserat. Dari berbagai reaksi fosfogliserokinase pada kedua molekul asam. Tahap relokasi atom fosfor. Kemudian di dalam tahap ini reaksi pada saat penataan ulang yang melibatkan relokasi dari jenis atom fosfor di dalam asam 3-fosfogliserat dan karbon
Yang ketiga, di dalam rantai untuk menjadi karbon kedua dan juga menciptakan asam. Selanjutnya, menghilangkan molekul air. Ketika enzim anulasi masuk supaya dapat menghilangkan sebuah jenis molekul air dari asam. 2. Fosfogliserat untuk dapat membentuk asam yang lain, yaitu jenis asam fosfoenolipirufat (PEP). Selanjutnya, tahap pembentukan asam pirufat dan ATP. Pada tahap ini menghasilkan molekul ATP dan juga 2 molekul asam jenis pirufat dengan bantuan enzim dari pirufat kinase pada kedua molekul asam fosfoenolipirufat yang menghasilkan tahap-tahap sebelumnya. Selanjutnya, ringkasan proses glikolisis. Pada ringkasannya, semua proses dari glikolisis akan melibatkan pemecahan satu molekul jenis glukosa dan akan menghasilkan 2 molekul NHDAH, 2 molekul ATP, 2 molekul air, dan 2 molekul asam pirufat. Hasil glikolisis pada semua tahap proses glikolisis. 1 molekul glukosa akan mengalami pemecahan atau menghasilkan 2 jenis molekul asam pirufat dan 2 molekul ATP juga 2 NADH yang akan membawa elektron. Kesimpulannya dari hasil glikolisis adalah 2 jenis molekul ATP dan 2 jenis molekul pirufat. Tetapi harus diingat glikolisis akan berbeda tahapannya dengan tahap ini yang memerlukan 2 jenis molekul ATP. Dengan itu proses glikolisis hanya menghasilkan 2 jenis molekul asam pirufat karena sebelumnya itu juga butuh 2. Sekian materi penjelasan tentang glukosa dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.